Saudara-saudari yang terkasih, jumpa kembali dalam Mutiara Kasih, episode Minggu 17 Agustus tahun 2025, Hari Raya Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-80. Marilah kita mengawali renungan pada hari Minggu ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang kami alami dalam kehidupan kami. Pada kesempatan yang berahmat ini, kami ingin membagikan firman-Mu kepada umat-Mu sekalian. Maka itu kami mohon kepada-Mu agar Engkau berkenan mencurahkan Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami semua, agar firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini mampu menguatkan kami untuk terus mencintai Engkau, terus melayani Engkau dalam setiap tugas dan pelayanan kami. Semuanya ini kami mohon kepada-Mu ya Bapa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan yang kita renungkan bersama diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu ia berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Kristus kasihi, sebagaimana Yesus katakan, "Berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, dan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar." Apabila mendalami narasi Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 21, di sana tersirat kontroversi antara Yesus dan para penentangnya. Para penentang sengaja datang menjerat Yesus untuk membawa dia dalam pengadilan, dan mereka memunculkan satu pertanyaan. Para penentang itu antara lain orang-orang Farisi, para ahli Taurat, orang-orang Saduki, dan orang-orang yang datang pada waktu itu hadir mendengarkan apa yang Yesus ajarkan. Seketika itu, mereka datang dengan satu pertanyaan manis dan mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, apakah kami boleh membayar pajak kepada Kaisar?" Lalu kemudian di sana Yesus tidak langsung menjawab,
Seandainya waktu itu Yesus menjawab iya, berarti Yesus mendukung apa yang dibuat oleh pemerintah Romawi, dan dia mau supaya masyarakat itu mengalami penindasan pajak. Namun kalau misalkan waktu itu Yesus katakan tidak, berarti dengan sendirinya Yesus menentang apa ya aturan yang sudah dirumuskan oleh bangsa Romawi, oleh orang-orang Roma pada zaman itu. Lalu hal lain yang perlu kita pahami, saudara-saudari sekalian, bahwa pajak pada zaman itu adalah sesuatu yang kurang terlalu sehat. Karena orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia pajak disebut sebagai orang-orang berdosa. Sehingga pajak itu menjadi sensitif bagi orang-orang Yahudi pada zaman itu. Selain mereka mendapat tekanan dari bangsa Romawi, mereka juga mendapat tekanan pajak dari para pemimpin bait-bait Allah, para imam dan seterusnya pada zaman itu. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus menyampaikan hal demikian, lalu kemudian Yesus bertanya kepada mereka. Yesus meminta mereka memberikan sedinar kepadanya. Lalu Yesus menunjukkan kepada mereka gambar dan tulisan siapakah ini. Lalu mereka katakan gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kemudian Yesus katakan kepada mereka, berilah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan berilah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Dengan jawaban Yesus seperti itu, dengan sendirinya orang-orang itu kemudian menjadi heran dan mereka kembali tanpa satu pertanyaan pun. Saudara-saudari yang terkasih, apa maksud Yesus yang mengatakan bahwa berilah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah? Yang menjadi hak Allah bagi kita manusia adalah soal kehidupan seutuhnya menjadi milik Allah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, terutama pajak yang dialami oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu, adalah sistem pemerintahan manusiawi yang harus diberikan kembali kepada penguasa, yaitu Kaisar pada zaman itu. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini juga kita merayakan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Kita semua tahu situasi sekarang dengan usianya yang begitu 80 tahun. Tetapi banyak dari kita yang juga mengalami situasi seperti orang-orang Yahudi. Ada yang mengalami ketidakadilan, penindasan dari penguasa pemerintah maupun penguasa lokal. Maka bacaan ini mengingatkan kita semua agar belajar dari Yesus yang selalu mengedepankan kemanusiaan, tidak melihat pajak, tidak melihat keuntungan, tetapi harkat dan martabat manusia. Itulah yang menjadi inti dari pewartaan Yesus dan juga inti menjadi pewartaan kita semua sebagai orang Kristiani, sebagai orang yang sudah dibaptis dalam nama Kristus dan gereja. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita mengakhiri renungan kita pada kesempatan ini dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Baik, karena kebaikan-Mu pula kami sudah selesai mengakhiri renungan ini. Berkatilah kami semua, curahkan Roh Kudus menerangi kami. Semoga apa yang kami dengar bersama kami dapat resapi, dan apa yang kami resapi kami dapat mengamalkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.